loh. Ini menurut pengakuan dari si Ines, ini adalah anak dari hasil hubungan mereka. Tapi Ines ini mengetahui bahwa waktu itu Mbak Gotik lagi hamil 3 bulan. Hamil anak pertamanya apa? Yes. Jadi Mbak Gotik hamil, dia juga hamil. Itu menurut keterangannya dia ke saya. Makanya waktu itu saya sempat juga marah sama dia, lu kan tahu dia lagi hamil, ngapa lu mau sama suami orang? Dan sekarang status pernikahan lu sama dia apa? Gak nikah, Bang. Jadi apa? Ya begitu-gitu aja, Bang. Ya sudah. Jadi tahun 2019 atau 2020 awal, si Ines ini seperti saya bilang tadi, nge-DM ataupun nge-inbox saya dari sosial media saya, tapi saya tidak tanggapin. Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja. Pada akhirnya dia telepon saya. Dia cerita, dia menangis. Aku menanyakan, ini ada apa, kasus apa? Kok kamu sampai nangis? Ada apa? Bang, aku sudah punya anak dengan siapa? Siapa suami kamu? Suaminya Zaskia Gotik. Wah, kok bisa? Iya, Bang, waktu itu kita memang sering hangout, jalan bareng. Jadi katanya mereka berkumpul di situ sama teman-teman dia. Eskala, bener? Eskala, Cafe Eskala. Mereka di sana nongki sama teman-temannya. Setelah itu nongki sampai jam 2 mungkin. Mereka pulang bareng segala macamnya. Dan diajaklah nginep ke kosannya si cewek ini menurut keterangan si Ines. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Seperti itu. Hamil, dia cerita, Mas, saya hamil. Kan gitu. Saya hamil, ini gimana nih? Ya kamu gugurin aja. Kok saya nggak mau gugurin? Anak ini harus saya tetap jaga. Itu menurut cerita dia loh ya. Terlepas benar atau enggaknya nanti itu urusannya dia. Tapi dia ceritakan ke sama saya seperti itu. Dan ada bukti chattingannya dia sama saya. Pada akhirnya anak itu berkembang dalam janinnya dia. Di umur 7 bulan mereka balik ke kampung. Karena kita ada karo, Batak Karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan. Seperti itu. Nah, pas sampai melahirkan, Ines datang menemui dia, udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemuin lagi. Dan posisinya waktu itu memang Neng Gotik hamil, dia juga hamil. Tahu, dan dia tahu juga bukan cuma suaminya Gotik, ada lagi katanya seperti itu. Anaknya umur 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Yang saya tahu sih ya, Pak Sima itu, beliau itu orangnya humble, kalem gitu. Dia bersahaja lah gitu, berteman juga. Kalau saya ketemu juga istilahnya, ya itu tadi kalem gitu, bersahaja gitu, nggak juga orang yang tipenya berlebihan segala sesuatunya gitu, bersahaja lah gitu. Saya bisa menyampaikan mungkin belum bisa
mengutarakan hal itu ya, karena belum jadi kuasa hukum nih kan, gitu. Tapi yang pasti memang kita sudah ada diskusi tentang hal itu. Yang setahu saya, Ines pengen pengakuan anaknya. Kedua, Ines pengen mendapatkan status anak ini sah secara negara dan diakui secara negara melalui akte yang dikeluarkan sama negara. Dan yang terakhir, dia pengen mendapatkan nafkah sampai pendidikannya. Kalau nggak salah dia pernah sebut sama saya 3,5 miliar. Ya kalau kacamata saya sebagai katakanlah praktisi hukum, ya itu suatu hal yang sah-sah saja. Gitu. Dimajukannya suatu gugatan. Nah, itu kan hak warga negara Indonesia yang dirasakan dan dilihat serta mungkin dikaji gitu. Ada suatu hal yang bersifat menimbulkan katakanlah kerugian, itu sah-sah saja. Katakanlah umpamanya jenis gugatannya itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Ya tentunya kan juga harus ada koneksitas, konsensualitas antara posita dan petitumnya. Gitu. Menentukan kerugian itu juga kan tentunya tidak hanya sebatas semata-mata dituangkan saja. Tentunya kan harus sangat terang benderang kerugiannya itu secara sistematis seperti apa, dan harus secara terang benderang juga perhitungannya itu seperti apa gitu. Tidak bisa menurut kacamata dalam tanda petik hanya sebatas pokoknya senilai sekian gitu. Halo, selamat sore pendekar-pendekar hukum Indonesia bersatu bergabung. Luar biasa. Gimana, semangat terus? Kita tetap sebagai pengacara mendukung menegakkan kode etik ya, Pak. Martabat sebagai lawyer harus dijaga. Dan tetap parhat. Parhat itu artinya apa? Partai rendah hati. Partai apa? Partai Pemersatu Bangsa. Saya sudah memberikan pendapat, pandangan kepada yang bersangkutan. Akan saya katakan bahwa masalah surat kuasa, masalahnya ini ya, surat kuasa kan sudah saya batasi. Saya hanya berbicara tentang konteks surat kuasa pra-peradilan. Tidak ada dua surat kuasa pra-peradilan, itu sudah pasti. Apalagi itu menyangkut internal institusi Polri aktif, itu sudah pasti itu. Nah tadi sudah kita jelaskan, apalagi saya dengan Bang Egy kan sudah belum kenal Rasman dengan Bang Egy, saya udah kenal Bang Egy duluan. Bang Egy sudah menjelaskan, Bang Egy yang menerima kuasa dari Pak BG untuk berhadapan dengan KPK, bukan berhadapan di dalam pra-peradilan. Ini harus bisa dipisahkan. Tadi jelaskan beliau, saya bilang betul. Yang menerima kuasa itu adalah Bang Egy Sujana, bukan Rasman. Karena beliau itu berada di dalam naungan Bang Egy Sujana. Nah, keterangan Bang Egy lagi satu lagi tadi, wah ternyata memang dia belum dibahas pulang, nggak bisa beracara. Gitu loh. Jadi apa perintah daripada Bang Egy harus diikuti oleh Rasman. Nggak bisa dia lompat-lompat sendiri. Karena tetap dia ngotot, bahkan gebrak-gebrak meja nih. Kalau Ricky pribadi, saya rasa saya paling senyum aja. Tapi yang dibawa aja, saya nggak takut kau seorang jamin, kau loh. Dari etika kita orang timur aja sudah pantas. Dia bawa jenderal, saya nggak takut kau seorang jenderal, apa hubungannya? Kan nggak ada hubungannya dengan kasus, dengan status saya sebagai seorang jenderal kan. Nah semua teman-teman saya yang jenderal ini ngamuk semua, marah. Termasuk Mas Muldoko juga marah. Nah, makanya untuk itu, karena dia sudah melakukan kebohongan publik ya, dan membuat keonaran ya, baik di medsos kepada orang lain maupun secara pribadi. Untuk itu kami laporkan tadi pagi bersama dengan Pak Julius tadi ya, kita laporkan dia membuat keonaran. Udah jelas dari podcast yang ada tuh semuanya ribut, itu kan sudah keonaran publik, sudah mengganggu stabilitas juga itu. Nah ini ya kami mohonkan dengan sangat, dengan hal tersebut di atas ya, kami bermohon, walaupun saya Purnawirawan Polri, mantan seorang resir seumur umur, saya memohon kepada penyidik mencermati hasil wawancara ini supaya jadi bahan. Nah, jadi acara tadi saya sudah lihat
ada Bang Egy Sujana, ada Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, ada juga di situ Farhad Abbas, ada beberapa yang lain. Dan di situ hostnya adalah saudara Uya Kuya. Dari pertanyaan dan jawaban-jawaban, saya jelaskan satu. Pertama, Bang Egy Sujana itu adalah abang saya. Kalian tidak akan bisa mempengaruhi dia. Saya tahu dia orang lurus, saya tahu dia orang baik, dan saya adalah kader dia. Biarlah dia berbicara dulu. Pada waktunya kami akan ketemu, saya akan jelaskan semuanya. Dan saya tahu bahwa dia paham siapa saya, dan saya tahu dan paham siapa dia. Jadi nggak usah kalian bermimpi bisa mecah belah saya dengan Bang Egy. Bang Egy itu abang saya. Tentang bagaimana saya jadi lawyer, bagaimana saya ikut UCA, bagaimana saya ikut DKPA, itu semuanya Bang Egy tahu. Dan saya adalah memang ada di kantor dia. Tentang masalah surat kuasa Gatot, Evi, dan lain-lain, nanti saya akan jawab dengan Bang Egy secara terang benderang. Karena saya bukan melanggar hukum. Tapi besok saya mengundang jam 1 siang untuk Saudara Rasman datang debat terbuka, mari debat terbuka untuk membuktikan bahwa dugaan ijazah palsu ini tidak benar. Ayo buktiin, datang dong. Dan saya sudah mengundang banyak pihak, bukan hanya satu pihak saja. Ada siapa aja yang akan hadir besok? Ada lah pokoknya. Tentunya dari pihak instansi pemerintahan juga yang terkait dengan pendidikan, dengan keluarnya ijazah, terus dari pihak yayasan, dari dekan juga, Fakultas Hukum, dan semua ada. Data saya lengkap, jadi saya nggak mau ungkapkan sekarang. Besok kalau kita debat dong. Intinya, mari kita lihat besok. Bang Uya, berarti Bang Uya ini niatnya menemukan pihak-pihak terkait ya agar saling bertemu seperti itu? Iya, saya tidak mau dengan satu arah doang. Saya mau ketemu Ibnu Khaldunnya doang, nggak mau. Semua harus ada, biar fair. Karena biar fair juga buat Bang Rasman dong. Jadi biar bukan saya kesannya menghakimi. Karena kalau saya cuma datang ke Ibnu Khaldun, terus nanti cuma berdasarkan omongan dari Ibnu Khaldun doang, kan itu kan nggak fair. Jadi kayak kesannya saya menghakimi. Itu yang saya tidak mau, karena saya harus objektif. Iya kan? Harus objektif. Harus ada orang-orang lain yang terkait dengan itu semua. Kemudian terkait dengan undangan terbuka Uya Kuya, saya akan pertimbangkan. Tapi barangkali saya akan lihat waktu saya. Dan terima kasih undangannya. Cuma saya masih di Kota Medan dan masih ada kerjaan lain. Atau mungkin saudara dipanggil dulu ke Sumatera Utara, baru nanti saya datang gitu. Saya kira begitu. Dan untuk yang lain-lain saya kira tinggal berproses saja. Saya belum karena saya biasa untuk cross check. Seperti tadi Bagus Uya, besok datanglah gentle gitu untuk menjelaskan. Kalau dia nggak datang itu mengkonfirmasi dirinya tidak benar. Tidak, Sah. Karena yayasannya itu dibuat dengan menggunakan akta palsu, maka yayasan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan universitas, ya, itu kan nggak boleh. Menyelenggarakan saja nggak boleh, apalagi sampai mengeluarkan produk hukum, ya. Ya. Merasa ijazahnya dikeluarkan oleh yayasan yang tadi, yang dinyatakan akte palsu, syarat ijazah kalian dinyatakan tidak legal, gitu. Ya, ijazahnya ya gagal demi hukum. Batal, ya. Gagal demi hukum. Jadi mendingan kalau mau terus jadi sarjana hukum, kuliah lagi. Karena ada undang-undang Sisdiknas nomor 20 2003, apabila tetap menggunakan itu, ancaman pidananya 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Nah, untuk itu tadi gua menjadi moderator untuk mengkonfirmasi dengan pihak Ibnu Khaldun yang diminta oleh Ibu Evi Susanti. Ibu Evi Susanti adalah selaku yang melaporkan karena dugaan tadi, ya kan, karena dia pernah menjadi kliennya. Nah, maka Bu Evi, saya support juga untuk selama ini 2 minggu ini melakukan investigasi. Nah, tadi kita datangkan Ibnu Khaldunnya dan PD Dikti juga sudah kita datangi dan sudah dapat keterangan dari PD Dikti bahwa nama yang bersangkutan dan universitasnya dengan yayasan itu tidak terdaftar di PD Dikti. Dan tadi saya juga baru tahu dari Ibnu Khaldun yang yayasan YPPIC, yayasan yang resmi dan dinyatakan legal secara hukum, itu menyatakan bahwa hanya mereka Ibnu Khaldun yang
alamat di Jalan Pemuda lah yang katanya itu ada izinnya. Dan tadi saya baru dengar lagi ceritanya bahwa ternyata di tahun 2021 sudah ada ingkrah keputusan sampai tingkat kasasi yang menyatakan bahwa yayasan, ada orang di yayasan satu lagi yang menggunakan katanya dokumen atau data palsu tadi katanya ya untuk yayasan tersebut. Artinya kan ibaratnya secara otomatis semua produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum. Saudara Uya-Kuya mengundang yayasan, mengundang sekretaris yayasan, mengundang mungkin dosen atau apa, mengundang Evi Susanti. Nah, pertanyaan saya, Uya-Kuya ini siapa dia? Dia bukan penegak hukum, dia juga bukan artis di mata saya. Dan dia sedang bermasalah hukum yang sedang saya laporkan dan sudah selesai tadi pemeriksaan saksi, tinggal memanggil minggu depan dia. Karena kalau ingin meng-cross check, bukan dengan mendatangi yayasan itu saja, datangi juga ada dikti. Ya, datangi Kopertis, datangi pihak yayasan yang satu lagi, uji. Di mana ujinya? Di dikti. Bukan di Uya-Kuya, bukan di tangan seorang pengacara, bukan. Evi, ini urusan apa? Orang sudah damai, selesai, selesai, dan ini sudah dalam proses hukum. Nah, jadi yayasan yang diundang oleh Uya-Kuya dengan yayasan yang memberi kuasa kepada Budi Kawunam itu bukan yayasan yang mengeluarkan ijazah saya yang mengelola perguruan tinggi Ibnu Khaldun. Yayasan saya itu adalah yayasan pembina Universitas Ibnu Khaldun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.